We'll see what happens. Whatever happens, we'll be prepared to handle the situation. Baru-baru ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkunjung ke Gedung Putih untuk meminta dukungan dan bantuan penuh kepada sekutunya, yakni Amerika Serikat. Namun siapa sangka kedatangannya terlihat tidak disambut baik oleh Presiden Donald Trump dan wakilnya yakni JD Vance. Berbeda ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang bertandang ke Gedung Putih. Netanyahu terlihat disambut hangat oleh Presiden Trump yang menandakan bahwa keduanya memiliki kesepakatan saling menguntungkan. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this. Dan terbukti Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan untuk mempercepat pengiriman bantuan militer sekitar $4 miliar ke Israel. Pengiriman paket bantuan militer ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Dan merupakan langkah pemerintahan Presiden Trump dalam merobohkan dinding pembatasan pengiriman persenjataan yang diperlakukan oleh Joe Biden kepada Israel atau disebut embargo senjata parsial. Di hari yang sama, Rubio pun mengungkapkan bahwa Presiden Trump telah mencabut memorandum era Biden yang berisi terkait aturan bagi penerima senjata Amerika Serikat untuk berkomitmen secara tertulis agar tidak menggunakannya dalam menargetkan warga sipil atau membatasi bantuan kemanusiaan. Hours, I guess. But first, I want to thank Jeanette, my wife, who has been so supportive as the Vice President knows well. Ini menjadi kali kedua pengiriman senjata ke Israel di periode kedua Presiden Trump dengan nilai fantastis mencapai $12 miliar. Ini juga menjadi kali kedua Presiden Trump mengumumkan keadaan darurat untuk segera menyetujui penjualan senjata ke Israel. Dengan menyatakan keadaan darurat, pemerintah Trump tidak hanya mampu menjual senjata ke Israel secara cepat, tapi juga menghilangkan kesempatan ketua dan anggota senior Komite Urusan Luar Negeri DPR serta Komite Hubungan Luar Negeri Senat untuk meninjau penjualan dan meminta informasi lebih lanjut sebelum membuat pemberitahuan resmi kepada Kongres. We'll see what happens. Whatever happens, we'll be prepared to handle the situation. Sayangnya Rubio enggan membeberkan detail paket senjata yang dikirimkan kepada Israel. Namun dia menuturkan bahwa penjualan senjata yang diumumkan pada hari Jumat juga mencakup lebih banyak bom berat dari jenis yang diblokir oleh Biden. Ini menandakan bahwa Israel akan mendapatkan pasokan senjata tanpa batas selama Presiden Trump bersedia. Apalagi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu mengatakan bahwa pemerintah Trump akan terus menggunakan semua alat yang tersedia untuk memenuhi komitmen jangka panjang Amerika terhadap keamanan Israel, termasuk cara untuk melawan ancaman keamanan. Tapi sejatinya di era Presiden Joe Biden, Israel pun sebenarnya telah menikmati bantuan senjata yang cukup besar. Bagaimana tidak? Amerika Serikat telah menghabiskan $17,9 miliar untuk bantuan militer ke Israel sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2024. Bantuan tersebut meliputi 15.000 bom dan 57.000 peluru artileri 155 mm. Amerika Serikat juga mengirimkan 100 bom penghancur bunker BLU-109, 5.000 bom MK-82 tanpa pemandu, lebih dari 5.400 bom MK-84, sekitar 1.000 bom GBU-39 berdiameter kecil, serta sekitar 3.000 perangkat pemandu JDAM. Bahkan di bulan Agustus 2024, Biden melepaskan bantuan senjata termasuk jet tempur F-15 dan tank serta peluru mortir untuk Israel. And preserving a path to a negotiated two-state solution and ensuring that. Namun setelah krisis kemanusiaan semakin terlihat di Gaza, Presiden Biden pun akhirnya mendapat tekanan atas bantuan militernya ke Israel. Bahkan pengiriman darurat yang dilakukan pemerintah Biden menimbulkan kontroversi setelah beberapa kali mengabaikan Kongres untuk mengesahkan penjualan senjata kepada militer Israel. Maka tidak heran jika Biden akhirnya lebih berhati-hati dalam mengirimkan atau bahkan menangguhkan sejumlah pengiriman persenjataan ke Israel. Tujuannya tentu untuk terhindar dari sanksi internasional. Jadi tidak heran jika Presiden Biden menangguhkan beberapa pengiriman persenjataan seperti satu kiriman bom penghancur bunker seberat 2.000 pon. Selain itu, Biden juga pernah menahan pengiriman bantuan bulldozer lapis baja karena khawatir Israel akan menggunakannya untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza. Dan terbukti IDF mengatakan telah menghancurkan rumah-rumah yang pernah digunakan oleh Hamas. Namun hari ini pakai senjata yang dikirimkan Presiden Trump ke Israel pun membawa bulldozer lapis baja.
mengisyaratkan bahwa Israel akan lebih mudah menghancurkan rumah-rumah di Gaza dan mencaplok tanah tersebut. Tentunya fenomena Presiden Trump yang saat ini cukup mudah mengirimkan bantuan paket persenjataan ke Israel menjadi hal baru di mata dunia. Bagaimana tidak? Di era kepemimpinannya yang pertama, Presiden Trump telah melahirkan perjanjian perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab di Timur Tengah, seperti perjanjian Abraham. Namun di era kepemimpinannya yang kedua, Presiden Trump mengeluarkan kebijakan luar negeri cukup unik. Bagaimana tidak? Di tengah terpuruknya Ukraina akibat semakin dalamnya Rusia mengambil wilayahnya, Amerika Serikat justru menghentikan bantuan senjatanya. Bahkan Presiden Trump mendorong agar Ukraina menerima fakta perdamaian dengan Rusia. And he's a very capable guy. Extremely experienced in aviation and highly regarded in the industry. Hal ini cukup kontras dengan kebijakan luar negeri Presiden Trump kepada Israel. Pasalnya alih-alih menghentikan pengiriman persenjataan untuk menghentikan perang, Presiden Trump justru membuka akses agar Israel memiliki persediaan senjata tanpa batas. Ini membuat gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas bisa saja batal. Bahkan beberapa pengamat menilai bahwa kebijakan luar negeri yang diterapkan Presiden Trump berbanding terbalik dengan pernyataannya pada saat melakukan kampanye. Pasalnya Presiden yang baru saja dilantik 20 Januari lalu itu mengatakan bahwa ia akan menghentikan konflik yang terjadi di dunia. Namun jika melihat total nilai senjata yang dikirimkan, para pengamat ragu dengan kebijakan Presiden Trump yang akan membawa perdamaian di Timur Tengah. Karena dengan menyediakan lebih banyak persenjataan, Israel akan kembali mempersiapkan diri untuk melanjutkan invasinya di Gaza, maupun di berbagai negara-negara tetangganya. Dan terbukti di tengah kerentanan gencatan senjata, Israel memicu kembalinya perang di Gaza dengan menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Palestina. Menteri Luar Negeri Gideon Saar mengatakan bahwa Israel menerapkan prinsip tidak ada makanan gratis. Sementara Netanyahu berdalih bahwa Hamas mencuri pasokan dan mencegah orang-orang Gaza mendapatkan bantuan kemanusiaan. Selain itu pihak Israel mengatakan bahwa bantuan yang tersedia di Gaza sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina selama beberapa bulan. Dan sebagai sosok yang membangun citra diri sebagai presiden anti perang, pemerintah Trump justru menyetujui hal tersebut. Bahkan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes dengan gamblang mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung keputusan Israel mengenai langkah selanjutnya. Karena mereka menganggap bahwa Hamas telah mengindikasikan tidak lagi tertarik pada gencatan senjata yang dinegosiasikan. Tentu hal ini mengindikasikan bahwa Israel dan AS berencana untuk melanjutkan perang di Gaza. You're a spectacular group. I have to tell you, you're very, very fantastic people with. Di sisi lain, Mesir yang menjadi mediator utama kesepakatan gencatan senjata mengecam tindakan Israel untuk menghentikan bantuan ke Gaza. Mesir bahkan menyebut bahwa tindakan itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap perjanjian gencatan senjata dan menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata melawan rakyat Palestina. Namun sejatinya Mesir hanya satu dari banyaknya negara Arab yang bereaksi terhadap rencana kejam Israel. Majesty, Your Excellency. Salah satu negara yang juga cukup keras menentang hal itu adalah Arab Saudi. Kairo mengatakan bahwa keputusan Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dan menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat pemerasan dan hukuman kolektif merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan pelanggaran langsung terhadap aturan hukum humaniter internasional. Jadi apakah Israel akan benar-benar mendapatkan sanksi internasional? Seharusnya jika Israel melakukan hal sekejam ini, mereka akan menanggung sanksi yang sangat berat. Karena Kepala Kemanusiaan PBB Tom Fletcher pun menegaskan di sosial media X-nya bahwa hal tersebut telah melanggar hukum humaniter internasional. Bahkan akibat rencana Israel, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut mendesak semua pihak agar melakukan segala upaya untuk mencegah terulangnya permusuhan di Gaza dan menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera mengalir kembali ke Gaza dan pembebasan semua sandera. I wish health and happiness for you and your families and peace for all. Lalu apa tanggapan Hamas dengan rencana Israel untuk menutup keran bantuan kemanusiaan di Gaza?
Sudah jelas Hamas akan mengancam tindakan Israel. Kelompok yang berbasis di Gaza itu pun menggambarkannya sebagai pemerasan yang tidak berguna, kejahatan perang dan pelanggaran jelas terhadap perjanjian gencatan senjata. Tidak hanya itu, Hamas turut mendesak mediator internasional dan pemimpin dunia untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan tindakannya yang menghukum dan tidak manusiawi terhadap rakyat Gaza. Menurut Hamas, pemerintah Netanyahu sengaja menghalangi proses perdamaian dengan menolak mematuhi ketentuan kesepakatan gencatan senjata. Jadi dengan gesekan di tengah perdamaian yang rapuh ini, dapatkah ini menjadi titik balik dari gencatan senjata?